Selamat bertemu di Syntronic Channel. Pada diskusi yang lalu, ya, kita sudah membicarakan bagaimana yang akan dirancang, ya, bagaimana merancang dua buah aktuator ya, yang bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Tentunya bermacam-macam ya, pergerakannya ya, bisa ini yang aktuator sebelah kiri ini ya, bisa maju mundur dulu, kemudian yang sebelah kanan maju mundur lagi, kemudian yang bergantian secara siklus seperti itu. Tapi yang sudah kita diskusikan saat yang lalu, ya, kita sudah bisa menggerakkan sampai ke gerakan ketiga, ya, yaitu pertama aktuator ini dia akan maju, ya, langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah aktuator yang kedua ini maju keluar, ya, rodnya, ya. Kemudian setelah delay waktu tertentu, rod ini akan masuk kembali, ya. Sedangkan rod ini posisi masih keluar. Rod ini akan kembali, kemudian setelah delay waktu tertentu, dia akan kembali. Dan siklus itu berulang. Nah, mengapa saya saat yang lalu saya berhenti dulu, ya, harapan saya bahwa nanti kalau pertemuan kita itu sudah cukup ya, artinya cukup, ya, jangan sampai pada waktu kita melakukan modifikasi, penyesuaian agar didapatkan gerakan seperti yang kita inginkan, ya, tidak membingungkan. Ya. Ini kita lihat ya, ini diagram kita yang kita diskusikan pada saat yang lalu. Mari kita uji ya, kita jalankan. Semua kondisi rod di dalam. Ya, begitu saya tekan ini startnya ya, ini startnya sistem pneumatik, ya, yang tentunya nanti pelan-pelan akan kita terjemahkan seperti pada waktu untuk single ini, untuk sebuah double acting ya, untuk double acting tunggal satu, ya, kita mau coba menerjemahkan dengan menggabungkan dengan sistem listrik ya, atau ladder diagram, ya. Sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa sistem dengan pneumatik full atau hidrolik full masih ada. Nah, itu selalu harus saya ingatkan, karena nanti orang berpikiran bahwa mereka akan meninggalkan ini semua. Yang dilakukan adalah kemudian hanya dibantu dengan ladder diagram. Ya. Ya, jadi peralatan ini ya, kalau dia rusak masih ada, kalau kita ketemukan masih ada di pasaran. Contohnya ini timer ya, atau ini juga ada yang disebut dengan DCV tipe yang pneumatik, ya, atau DCV yang seperti ini ya, yang berupa yang kita manfaatkan sebagai limit switch, itu masih ada semua ya. Jadi artinya dan tersedia dalam model-model yang baru ya, sesuai dengan mesin-mesin penggerak pneumatik maupun hidrolik yang baru ya. Baik, kita start sekarang ya. Nah, kita start. Timer menghitung selesai, kemudian rod ini maju. Setelah dia menyentuh limit switch S2, dia menggerakkan ini ya, kemudian timer menghitung, ya, gerakan sudah keluar seperti ini, ya, sudah sesuai. Ya. Kemudian keempat ya, dia akan menggerakkan dia kembali. Ini gerakan yang sudah kita buat yang lalu ya. Nah, ini yang kalau kita lanjutkan ya, ada bagian yang tidak kita inginkan, artinya belum dimodifikasi. Ya. Saya ulang kembali ya, pelan-pelan. Saya lakukan start di sini ya, saya tekan start. Nah, kemudian ini menghitung ya, karena limit switch ini ditekan ya. Kemudian dia berangkat ke limit switch 2. Limit switch 2 ini akan diaktifkan. Kemudian timer menghitung. Setelah timer menghitung, dia menjalankan ini ya, rod, tekan S4. S4 ini ya, sehingga mengaktifkan timer ini. Kita sudah sampai di titik ini. Ya, kembali. Nah, jadi yang ini masih tidak kita inginkan. Logikanya adalah setelah S1 ya, pada waktu tunggal ya, S1 di sini, kemudian ini S2. Tapi karena kita gabungkan, ini adalah S1 urutannya, kemudian ini S2 urutannya,
Seharusnya ini adalah S3. Ya. Tapi yang kita lakukan karena dia langsung kembali, tetap kita pakai S4. Kemudian yang ini adalah S3. Tetapi pada saat yang lalu, pada waktu kita memakai dia S3, ya, saya coba kembalikan dia ke S3 ya. Apa yang terjadi adalah sistem ya, si S3 ini langsung menyala. Ya, jadi langsung menyala sehingga aktuator ini tidak bisa bergerak karena ada tekanan dari kiri dan kanan. Ya, sekalipun dia menghitung, ya tetap terjadi seperti macet ya, stuck istilahnya, ya, sehingga yang kita inginkan tidak terjadi. Nah, kita lihat ya. Baik, ini timer ini menghitung. Sedang ini timer juga menghitung. Nah, terjadi dua tekanan yang sama. Ya, karena apa? S1 ditekan, S3 ditekan. Ya, dalam kondisi on, menyala, ya seperti ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya mengambil suatu keputusan untuk sementara S3 kita matikan, kemudian kita ganti dia menjadi S5 ya. Nggak tahu S5 itu apa gitu ya. Yang penting dia tidak dipengaruhi. Sementara kalau S3 ini ditekan, ini tidak terpengaruh. Ya, sehingga apa yang kita lihat adalah ya, pada waktu ini saya nyalakan, S3 tidak menghitung karena dia tidak mendapatkan masukan. Ya, sementara saya ke S5, ya, kemudian S2 seperti tadi, S3. Ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ya, setelah ini ya, seharusnya setelah ini mundur, ini harus mundur. Ternyata ini maju lagi. Ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, ada suatu trik. Nah, ini memang butuh penjelasannya khusus ya. Mungkin pada diskusi nantinya ya kita akan mendiskusikan ini lebih detail mengapa seperti itu. Saya tambahkan suatu limit switch di sini ya. Kebetulan tadi yang dipakai adalah S5 ya. Saya pakai S5 pada posisi 100. Jadi S5 ini ada dua di sini ya. Ada S4 dan S5. Ya. Posisinya di 100. Mengapa di 100? Karena diletakkan di sini. Ya, ini ya. Kalau di 0 itu di sini. Ya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Mudah-mudahan itu berhasil ya. Kita lihat, kita start sekarang. Kita start. Ini masih ada kelainan ya, tetapi gerakannya sudah mirip. Ya. Kita lihat. S2 ditekan, kemudian setelah on, ya, dia langsung masuk ke pergerakan kedua. Nah, kemudian dia kembali. Setelah dia kembali, nah ini yang tidak diinginkan. Kembali lagi, ya kemudian yang satu ini maju lagi setelah ini menghitung. Jadi gerakannya sudah mirip dengan apa yang kita tuju. Ya, jadi seperti itu. Ya. Di dalam mendesain ini memang yang menjadi sulit adalah karena kondisi-kondisi tertentu, misalnya. Ya. Jadi nanti kita tinggal memecahkan ini bagaimana antara pergerakan ketiga dan keempat itu bisa bergantian ya. Nah, coba kita lihat ya. Maju. Nah, kemudian setelah ini timer menghitung, dia keluar. Ya. Kemudian limit switch 4 ditekan. Ya. Ini menghitung, kemudian dia mundur. Ternyata yang tiga ini juga ya, yang tiga tidak menghitung, tapi dia mundurnya adalah karena ini. Ya. Ini kita lihat ya, secara langsung. Ya. Kita lihat lagi ya, pada waktu saat mundur kita lihat bahwa ini tidak menghitung, tetapi ada tekanan langsung terjadi di sini. Nah inilah nanti akan kita atasi. Ya. Ketika dia mundur, mundur ini mundur juga. Ternyata ini ada tekanan bebas, tidak melalui timer. Ya, inilah yang nanti yang harus kita pertimbangkan. Ya. Baik, sedikit saya review contohnya ini ya. Pada saat semua dalam kondisi stasioner atau belum start, ini sudah ada switch ini sudah ditekan S1 dan S3. Nah, ini yang mungkin agak sulit ya buat kita logikanya ya, karena ada S1 dan S3 sudah ditekan, kondisinya posisinya adalah seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ya kita tidak memakai switch ini tapi hanya memakai timing ya, misalnya
dia keluar 5 menit atau 1 menit gitu ya. Yang kedua keluar 1 menit, kemudian kembali 1 menit tanpa limit switch, itu mungkin lebih mudah ya. Tetapi itu tidak bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan, tetapi yang kita inginkan adalah jarak yang ditempuh gitu ya. Dan perlu kita ketahui ya, bahwa jarak ini juga bisa diatur ya. Ya ini mumpung kita itu ya, kita lihat ya misalnya contohnya ya, S1 ini atau gini ya S1 yang saya inginkan dia itu pada posisi misalnya ekstrem ya 50 gitu ya. Ya, pada posisi 50 ya. Oke. Kita lihat S1 maju di sini. Ya. Jadi itu kalau Anda memakai apa namanya simulator ini sedikit banyak harus diketahui ya hal-hal seperti ini disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Yang menguntungkan ya saya kembali ke nol ya, kembali ke nol dia kembali lagi kemari. Yang menguntungkan dari simulator ini sangat-sangat mendekati kenyataan. Ya. Cuman ada kesulitan lain ya. Kalau misalnya ada ini ya, ada apa garis-garis ini ya, ini saya save dulu. Dia kalau dia bersimpangan, ya, kalau kita membuatnya kurang tepat, dia akan menjadi sambungan. Dan itu menjadi sangat sulit. Ya, karena saya misalnya ingin menyambung yang di bagian dalam ini, saya harus mencari, ini semua tertutup ya, saya harus mencari tempat ya, di mana dia tidak menyentuh garis-garis alir yang sudah ada ya. Ya, tetapi nanti itu akan kita diskusikan pada saat mendatang ya. Nah, sekali lagi ya, saya itu ya, nah, mungkin tolong Anda pikirkan ya, sebelum kita nanti mendiskusikan, ini kita lihat ya, ini aliran ini sudah melalui tekanan ini ya. Nah, baik, kita lihat ya, seperti ini juga. Ya. Nah, ini yang nanti akan kita pikirkan, harus kita pikirkan. Ya. Saya bergerak. Ya. Timer 3 ini menghitung. Ya. Nah, menghitung, salah saya, bentar ya, saya matikan dulu. Ya. Ya, start dia jalan 1, kemudian akan 2. Ya. Ini kita lihat ini sudah mulai menghitung, kemudian dia gerakkan aktuator, ya. S4 ditentuh, ya. Di belakang S5 ini ada S4, ya. Kemudian dia menghitung, selesai menghitung, dia berjalan. Nah, pada saat kembali, dia tidak menghitung S3 ini, tapi mendapatkan langsung dari ini ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan nanti, bagaimana ya untuk mendapatkan, jangan sampai S3 ini, posisi kedua ini, ya S3 ini, ya S5, sama-sama menyalakan atau sama-sama menggerakkan aktuator ini kembali. Ya. Itu perlu saya sampaikan supaya kita tahu kendala-kendalanya. Ya. Nah, ini akan sangat menarik kalau nanti kita mendesain ini melalui suatu sistem ya, dengan sebuah persamaan. Kita membuat persamaan, kita bisa membuat diagram ini menjadi semaksimal mungkin. Ya, itu nanti ada caranya seperti pada waktu Anda merancang sebuah PLC. Ya, saya kira demikian.